wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Rahayu dengan NIM 856272475 dengan program studi S1 PGSD semester 7. Saya berasal dari UPBJD Daerah Padang dengan dosen pembimbing Diana Zulieti SSI MPD. Pada kegiatan kali ini saya akan melakukan uji coba pada mata kuliah praktikum IPA di SD dengan judul praktikum uji makanan pada uji lemak. Kegiatan praktikum 2 dengan tujuan mengidentifikasi bahan-bahan makanan yang mengandung lemak. Alat dan bahan yang saya sediakan yaitu ada piring plastik, ada pipet, ada jagung kering, kacang tanah kupas, susu, ada air, seledri, lilin, gunting, senter, minyak goreng, pepaya, wortel, santan, kemiri, dan margarin. Dan selanjutnya ada kertas sampul coklat untuk menguji percobaan uji lemak pada setiap bahan yang akan saya lakukan. Pada kegiatan kali ini saya akan melakukan percobaan, yaitu yang pertama pada pengamatan yang pertama saya akan mengambil air untuk diteteskan pada lembar kertas coklat 1 atau sampai 3 tetes. Selanjutnya saya akan menggunakan pipet kedua dengan menghisap minyak goreng menggunakan pipet dan lalu meneteskan pada kertas yang bermerek minyak goreng. Saya teteskan sekitar 2 atau 3 tetes. Kemudian akan kita biarkan selama kurang lebih 10 menit, dan sambil menunggu minyak goreng dan air ini kita akan lanjutkan percobaan selanjutnya, yaitu pada susu. Kita akan teteskan juga kepada kertas yang bermerek susu. Selanjutnya kita akan ambil santan, juga akan kita teteskan pada kertas yang bermerek santan. Selanjutnya kita akan ambil pepaya, lalu kita gosokkan sebanyak 10 kali, lalu kita diamkan. Lalu kita lanjut ke wortel. Potongan wortel ini kita usapkan sebanyak 10 kali. Selanjutnya kita akan ambil seledri. Kita akan gosok-gosokkan kepada kertas yang bermerek seledri sebanyak kurang lebih 10 kali. Lanjut kita ambil kacang tanah yang sudah dikupas, lalu kita usapkan lagi ke kertas yang bermerek kacang tanah dikupas. Selanjutnya kita ambil biji jagung yang sudah kering, lalu kita usapkan sebanyak 10 kali. Lalu selanjutnya kemiri yang sudah dihaluskan kita gosokkan sebanyak kurang lebih 10 kali.
bersihkan sisanya. Pengamatan selanjutnya yaitu kita akan mengambil singkong kering, lalu kita usapkan kepada kertas yang bermerek singkong kering sebanyak 10 kali. Kemudian kita akan mengambil margarin sebanyak 1 sendok teh, lalu kita panaskan. Lalu kita teteskan. Setelah mencair, kita ambil dengan penyedot atau pipet. Lalu kita teteskan pada kertas yang berlabel margarin. Oke, selanjutnya kita akan menunggu beberapa saat atau 10 menit. Lalu kita akan amati apa yang akan terjadi pada kertas sampul warna coklat tersebut. Jadi setelah ditunggu selama 10 menit, maka berdasarkan pengamatan yang saya lakukan, kertas yang meninggalkan bekas noda minyak bagi hasil pengamatan saya yaitu, coba kita lihat, yang pertama, susu meninggalkan bekas noda, agak terasa licin, berarti dia ini mengandung lemak atau meninggalkan bekas atau minyak. Yang kedua yaitu air. Air tidak meninggalkan bekas atau noda seperti minyak karena air ini menguap. Selanjutnya ada minyak goreng. Minyak goreng meninggalkan bekas atau noda dengan jika diraba akan terasa sedikit licin, pertanda ini mengandung lemak. Selanjutnya yaitu santan. Santan juga mengandung lemak karena memiliki noda atau bekas minyak. Selanjutnya biji jagung kering. Biji jagung kering tidak meninggalkan bekas noda ataupun minyak. Selanjutnya ada kacang hijau meninggalkan bekas atau noda, berarti tidak mengandung lemak. Selanjutnya seledri juga tidak mengandung lemak karena kertasnya terasa agak kasar, berair, tapi tidak mengandung minyak ataupun lemak. Selanjutnya pepaya. Pepaya ini terasa agak sedikit berlendir, berair, tetapi tidak meninggalkan bekas noda atau minyak. Selanjutnya yaitu wortel. Wortel juga tidak meninggalkan bekas noda ataupun minyak, berarti wortel tidak mengandung lemak. Selanjutnya yaitu ada margarin. Margarin berarti kertas yang berlabel margarin berarti mengandung lemak karena ada bekas yang ditinggalkan pada kertas sampul coklat. Yang terakhir yaitu ada kemiri. Kemiri yaitu meninggalkan bekas, berarti kemiri ini juga mengandung lemak. Jadi berdasarkan pengamatan saya, dari bahan yang telah saya amati, kemiri ini mengandung lemak karena meninggalkan bekas noda pada kertas campur coklat. Sedangkan seledri dan pepaya tidak meninggalkan bekas minyak ataupun noda di kertas campur coklat. Kemudian setelah dilakukan pengamatan makanan yang mengandung lemak berdasarkan uji coba yang telah saya lakukan, yaitu yang pertama minyak goreng, kemiri, santan, susu, margarin, semua itu mengandung lemak karena setelah saya lakukan percobaan,
Ternyata kertas sampul coklat meninggalkan bekas. Maka kesimpulannya, semua yang saya sebutkan tadi adalah mengandung lemak, kecuali yang tidak saya sebutkan. Yang tidak mengandung lemak berarti bahannya wortel, pepaya, seledri, kacang tanah dikupas, biji jagung kering, singkong kering, air. Mungkin hanya sekian video singkat saya. Maaf, saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.